Sholat nggak ada sholawatnya ditolak. Doa nggak ada sholawatnya ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, namanya Mbak Cindy. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya, mencapai hajatnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak Cindy ini kirim audio ke aku, jadi silakan teman-teman dengerin audio dari Mbak Cindy. Jadi Mbak Mel, aku di sini mau testimoni. Alhamdulillah, aku kan juga ikut riado Mbak Mel kayak gitu. Tapi aku di rumah juga ada riado sendiri di HP aku gitu, ada riado sendiri, aku catat sendiri. Nah, setelah ngedawamin sholawat, sebenarnya aku ngedawamin sholawat itu udah lumayan lama, udah sejak tahun kemarin. Cuma yang benar-benar apa ya, setiap hari ada target kayak gitu tuh baru beberapa hari ini, maksudnya setelah puasa. Jadi setelah lebaran itu baru aku benar-benar ada target. Jadi setiap hari aku harus mencapai segini kayak gitu. Nah, untuk yang udah aku rasain sejak aku ngedawamin sholawat itu banyak banget Mbak Mel. Yang paling aku rasain itu hatinya tenang, terus kayak aku tuh pengen sesuatu tuh kayak Allah tuh, aku ngerasa ada yang dengerin aku kayak gitu. Terus kalau yang mau aku buat testimoni ini itu baru kejadian belum lama ini, baru berapa malam ini Mbak Mel. Sebenarnya banyak testimoni aku, tapi entah kenapa ini aku yang paling berkesan kayak gitu Mbak Mel. Padahal sepele sih, tapi menurut aku ini berkesan banget. Soalnya ini kalau semisal tentang rezeki, tentang uang, itu kan apa ya, ya berkesan sih. Cuma karena aku kan belum terlalu membutuhkan, aku masih masih remaja kayak gitu kan, jadi aku belum terlalu kepikiran tentang itu. Cuma aku juga butuh rezeki kayak gitu. Tapi kalau yang ini nih Mbak Mel, yang mau aku ceritain ini aku benar-benar bersyukur banget, dan aku langsung ingat sama Allah kayak gitu. Yang pertama itu, jadi Mbak Mel, di tempatku itu kan lagi musim hujan, jadi hujan terus, sering hujan lah tiap malam, tapi siangnya itu panas banget. Nah, waktu itu malam-malam, waktu hujan itu kan, waktu malam-malam waktu mau tidur itu kan aku ngerasa panas banget. Jadi aku tuh tidurnya nggak di kamar sama adik aku berdua, jadi aku tidurnya di depan TV karena nggak kuat panas, walaupun udah pakai kipas tuh tetap panas tuh Mbak Mel. Terus jadi aku tidurlah di depan TV. Ternyata waktu tengah malam itu tuh hujan deras, tapi aku nggak nggak tahu kalau itu hujan sebelum aku bangun kayak gitu. Terus waktu pas persis jam setengah 2 malam itu tuh, biasanya tuh kan aku kalau tidur tuh apa, lasak tuh loh Mbak Mel, jadi gerak sana gerak sini kayak begitulah pokoknya kalau tidur. Nah, pas jam setengah 2 malam itu tuh aku tuh entah kenapa aku tuh kebangun, kayak ada yang, kayak entah kenapa tiba-tiba kebangun aja kayak gitu pokoknya. Waktu kebangun itu aku kaget banget, ada ini Mbak Mel, ada kalajengking gede di kulit kaki aku. Dia udah naik di kaki aku, di dekat apa, celana udah naik, dia udah naik di kaki aku, udah nempel di kulit aku kaget kan. Terus aku tuh spontan ingat Allah tuh Mbak Mel, ingat Allah, terus sholawat kan, sallallahu ala Muhammad.
aku lemparin lah itu ininya apa, kalajengkingnya aku tendangin tuh kakiku ke tembok, terus kalajengkingnya itu gede ya Mbak Mel, gede, terus kelempar ke tembok, terus aku bangunin adik aku, adik bangun, ada kalajengking, jangan tidur dulu, lihat kalajengkingnya dulu Mbak, mau ambil sapu, nanti takutnya kalajengkingnya apa merayap ke adik aku kayak gitu. Terus akhirnya aku sapu, terus udah aku sapu keluar, terus adik aku kan tidur tuh, aku diam, aku ingat ya Allah, oh iya apa namanya, mungkin ini karena sholawat, aku kok pikirnya karena itu, makasih ya Allah udah ngelindungin aku kayak gitu. Soalnya kalau semisal aku nggak kebangun jam setengah 2 malam itu, mungkin aku paginya tuh udah kesakitan, mungkin kakiku udah bengkak mungkin Mbak Mel, soalnya kalajengkingnya ya lumayan Mbak Mel, lumayan gede gitu, dan nggak nyangkanya tuh dia udah nempel di kulit aku, di atas kaki aku, sambil jalan-jalan di kaki aku gitu, pokoknya ngeri Mbak Mel. Itu aku tuh kayak apa ya, makasih banget lah sama Allah Mbak Mel, tentang kalajengking itu nggak gigit aku udah dibangunin tengah malam kayak gitu. Dan alhamdulillah aku setelah itu aku langsung ambil wudhu terus sholat, makasih sama Allah Mbak Mel kayak gitu. Terus yang kedua Mbak Mel, ini juga tentang hewan lagi, cuma dia nggak ngeri sih hewannya. Ini kan aku tidur, terus karena panas ya Mbak Mel ya, jadi aku buka lah pintu kamar tuh. Nah waktu aku tidur itu tuh, aku kan biasanya tidur sama kucing Mbak Mel, ada kucing dia ikut tidur di kamar aku. Nah waktu tidur biasanya tuh dia ikut tidur, tapi entah malam itu tuh mungkin dia cari masa atau nggak tahu lah kenapa, waktu tengah malam kucing itu tuh gangguin aku terus, pokoknya kayak nyuruh aku bangun tuh loh, nyuruh aku bangun kayak gitu, sekitar jam 12 atau jam 1-an mungkin itu. Cuma aku tuh itu tuh aku tidurnya kan udah malam, jadi aku ngantuk banget, terus aku tuh kesel sama kucing itu, ih jangan ganggu cing, kata aku kan, padahal aku tahu itu kucing mungkin kalau diajak bicara dia nggak maksud kayak gitu, dia masih tetap ganggu terus kan ada parfum di meja aku kan dijatuhin sama dia, jadi aku kaget kan. Di dekat kepala aku tuh Mbak Mel ada meja, kayak meja buat rias gitu, terus dijatuhinnya di kepala, di parfumnya jatuhnya di dekat kepala aku, jadi aku kaget, terus aku kaget, aku lihatlah kucing itu, aku salawatin kucing itu, entah entah kenapa pokoknya Mbak Mel kayak kayak gimana ya, ngomong sama hewan, terus aku salawatin yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus aku bacain Al-Fatihah, terus aku bilang sama kucingnya, kucing aku mau tidur jangan ganggu aku ya, aku tuh ngantuk banget besok, pokoknya aku kepikiran besok tuh aku masih ada sholat, harus sholat kayak gitu, bangun pagi apa, bangun tengah malam juga jam 3-an aku mau sholat kayak gitu kan, bilang sama kucing itu. Terus nggak lama kemudian tuh kucingnya tuh langsung pergi Mbak Mel, padahal sebelum sebelum aku bilangin kayak gitu tadi tuh udah aku ih pergilah, dia tuh ke kaki aku, ke kepala aku, ke tangan aku, pokoknya gangguin terus, dia tuh suaranya tuh nggak mau diem tuh nah Mbak Mel, bersuara terus kayak begitu, jadi aku tuh risih, mau tidur nggak bisa kayak gitu. Jadi itulah beberapa testimoni dari aku Mbak Mel. Semoga kita semua hajat-hajatnya segera terkabul ya Mbak Mel, dan doakan semoga uh, aku segera diketemukan, segera dihalalkan dengan jodoh aku, amin, agar dijauhkan dari perbuatan yang Allah larang, agar bisa mengikuti sunnah rasulnya ya Mbak Mel ya. Terus semoga rezeki kita semua lancar, berkah, barokah, amin. Bagi yang jualan semoga jualannya laris, bagi yang mau bayar hutang-hutangnya segera terbayarkan dengan seizin Allah, dengan caranya Allah. Terus bagi yang belum ketemu jodohnya semoga segera ketemu sama jodohnya, segera dihalalkan biar nggak nambah-nambah dosa. Terus semoga selalu istiqomah ya Mbak Mel ya. uh, itu aja mungkin Mbak Mel testimoni dari aku. Terima kasih banyak Mbak Mel atas bimbingannya. Nah itu tadi Assalamualaikum. pengalaman sholawat dari Mbak Cindy, bukan tentang hutang, bukan tentang uang, bukan tentang apa masalah rezeki yang materi, tapi tentang benar-benar pengalaman Mbak Cindy yang mungkin menurut sebagian orang
itu hal yang biasa, tapi bagi kita khususnya pelaku sholawat itu sangat luar biasa. Mbak Cindy diganggu sama kucing, mau ngomong juga kucingnya nggak ngerti ya. Dan tinggal ngomong sama Allah, ya Allah tolongin kucingnya pergi. Kemudian ketika tidur tiba-tiba ada kalajengking di kakinya, andai aja Mbak Cindy nggak dibangunin sama Allah, udah kayak apa besoknya ya teman-teman ya. Masya Allah, dan itu kalajengking besar bukan kecil. Aku kecil aja takut apalagi besar. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi teman-teman ayo baca sholawat, walaupun kita nih lagi di jalan baca. Insya Allah kalau ada apa-apa di jalan, ada kecelakaan, ada musibah, ada bencana, kita selamat teman-teman. Insya Allah ditolongin sama Allah. Baca sholawat teman-teman, nggak ada ruginya kita baca sholawat. Aku dengar ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus ketika sahabat Nabi punya hutang sama Yahudi, itu minta tolong sama Nabi. Nah, Nabi datengin si Yahudi, kemudian minta tenggang waktu sama Yahudi, nggak bisa. Bayar pakai kebun kurmanya diserahin ke Yahudi pun nggak bisa kebun kurmanya si sahabat Nabi ini, sahabatnya Rasulullah. Kenapa nggak bisa? Ya karena kecil, udah gitu nggak mungkin juga panen dengan cepat. Nah, kemudian ketika nggak dibolehin dikasih minta tenggang waktu, akhirnya Rasulullah izin tidur. Setelah tidur, bangun tidur nanya lagi, gimana masalahmu, sudah selesai belum? Kemudian Nabi aktivitas lain, tawaf, kemudian tidur lagi. Dan ketika bangun nanya lagi ke sahabatnya, gimana masalahmu, sudah selesai? Sudah ya Rasulullah, aku juga heran kok bisa selesai, katanya gitu kan. Jadi ituku berbuah apa, kurmaku panen, dan sampai sudah ku bayar utang-utangku itu kurma masih banyak, tidak berkurang sedikit pun. Kemudian Rasulullah menjawab, aku Rasulullah, aku nabimu. Jadi kalau kata bahasa kita, iyalah aku gitu, iyalah gue gitu, siapa dulu gitu teman-teman. Dan itu beruntunglah mereka para sahabat yang hidup pada zaman Nabi, bisa melihat Nabi langsung, bisa ngomong langsung sama Rasulullah, bisa minta tolong langsung. Kemudian kita gimana? Kita juga bisa seperti itu teman-teman, dengan jalan bersolawat. Dengan kita bersolawat seolah-olah kita tuh pengen minta ditemenin sama Rasulullah. Kayak sahabat Rasul tadi kan minta ditemenin, minta dibantuin ya kan teman-teman. Nah kita pun begitu, dengan kita membaca sholawat kita itu meminta bantuan kepada Nabi untuk agar Allah mengabulkan doa kita, untuk agar Allah bisa segera menyelesaikan masalah kita, memberikan hajat-hajat kita, seperti itu. Bawa selalu Rasulullah dalam segala aktivitas kita, bawa selalu Rasulullah dalam setiap doa kita. Sebelum kita berdoa, kita harus sholawat dulu. Kita doanya minta kepada Allahnya, menghadap Allahnya, ajak Rasulullah. Supaya apa? Supaya doa kita cepat terkabul. Sholat nggak ada sholawatnya ditolak, doa nggak ada sholawatnya ditolak, khotbah Jumat nggak ada sholawatnya ditolak. Ayo sampai seperti itu ya teman-teman, sholawat. Kemudian kalau ada yang nanya, kok sholawat dipakai untuk urusan dunia? Ya terus kenapa? Kita kepengen dunia, bawa takwa. Takwa itu deketin Allah, takwa itu mendekat kepada Rasulullah. Emang kenapa? Ya kan teman-teman. Jadi biarlah mereka yang berbicara kenapa urusan dunia pakai sholawat, biarin. Kalau kita terus menjawab mereka yang tidak sepaham dengan kita, itu gak akan selesai. Ya jadi kita lanjut aja baca sholawat. Toh kita para pelaku sholawat udah ngerasain langsung kan teman-teman ya, bagaimana yang kita rasain, bagaimana yang kita dapetin, bagaimana rasanya, luar biasanya kita berdoa, memohon, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sholawat dulu. Ayo teman-teman, sholawat. Jangan pernah tinggalin sholawat, karena sholawat itu wajib loh.
Allah dan malaikatnya itu bersolawat. Kalau ada yang tanya Allah lagi ngapain, Allah lagi solawat, karena Allah setiap saat Allah itu bersolawat. Allah dan malaikatnya itu bersolawat loh teman-teman. Masa kita manusia nggak mau solawat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.